Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Vertik MV. Akhirnya hari ini gue cabut juga dari Bandung. Jujur aja, kali ini barang bawaan gue lumayan banyak, bagasi motor udah penuh, bahkan beberapa barang terpaksa gue ikat di behel belakang. Motor udah nyala, barang udah kangkut semua, kamera juga udah rolling, dan ini dia perjalanan Bandung ke Bogor dimulai. Let's ride! Turn right, then turn left. Ini jujur gak enak banget dah ini. Turn left, then turn right. Gak enak banget megangnya. Aduh. Oke, update kecil penting. Tadi baru beberapa menit jalan tuh gue udah berhenti buat mindah posisi tas yang tadinya di belakang, sekarang di depan. Jadi sorry banget, gue belum bisa nampilin footage di kota Bandung dan di daerah Cimahi karena posisi tas gue masih belum enak buat nge-record. Oke, sekarang kita udah lewat Padalarang. Di sini kita lanjutin perjalanan ya. Masih ngomongin soal tas, kadang hal kecil kayak gini tuh kelihatannya sepele gitu ya, hal kecil kayak gini tuh. Tapi kalau udah perjalanan jauh, itu impactnya gede. Riding itu bukan cuma soal motor dan jalan, tapi juga soal ergonomi. Kalau posisi badan udah nyaman, perjalanan pasti jadi jauh lebih enjoy. Sekarang dengan tas di depan ini, ya agak santai ya, gue merasa lebih santai, nggak harus nahan badan ke depan gitu, dan gue punya ruang yang cukup untuk lengan gue bergerak dengan leluasa. Pokoknya ini bisa jadi pelajaran kecil untuk teman-teman sekalian. Jangan ragu untuk adjust, untuk setting ulang setup yang ada di tengah perjalanan. Misalnya kayak bagasi-bagasi kalian, posisi duduk, posisi tas ada di mana, posisi HP ada di mana. Pokoknya ergonomi harus diperhatikan kalau kita lagi jalan jauh. Nah, pasti ada nih kalau kalian lagi trip Bogor Bandung atau Bandung ke Bogor, pasti ada momen perjalanan tuh jalanannya kosong, panjang, lurus, dan sepi gitu, jarang ada kendaraan. Ini lurus-lurusan kayak gini nih, momen kayak gini tuh pikiran jadi tenang, fokus cuma ke jalan, gak ada klakson, nah nyantai banget ya. Cuma ada suara angin dan mesin. Ini salah satunya alasan kenapa gue suka riding jarak jauh. Kadang di momen kayak gini kita jadi mikir banyak hal, entah itu tentang perjalanan, tentang tujuan, hal-hal yang lagi dijalanin. Ya pokoknya jalan kosong ini bikin kita bisa refleksi juga. Dan jujur aja, segmen jalan kosong panjang kayak gini tuh priceless, nggak selalu didapat. Jadi setiap dapat gua nikmatin banget. Di Bogor mana ada yang kayak gitu, paling kalau mau malam, ini siang-siang, mana ada ya kan. Intinya perjalanan ini bukan balapan, tapi ini lebih ke nikmatin proses aja lah ya. Ini kita udah jalan jauh, jangan cepet capek, kita harus hemat-hemat tenaga. Dan semoga 4 jam ke depan ini tenaga nih bisa kebagi rata ya. Jangan sampai kita di tengah-tengah udah chaos duluan, udah capek duluan. Oke, baru di jalan ini gue ketemu konvoi moge. Ada beberapa motor ya, suaranya khas banget. Beberapa detik suasana jalan tuh kayak langsung berubah. Dari yang santai jadi kerasa lebih ke wah gitu. Setiap kali ketemu konvoi moge, gue selalu punya satu pikiran yang sama. Gimana sih ya rasanya, gimana ya rasanya bawa motor segede itu?
kalau mereka jarak jauh juga apa nggak berat gitu ya, sensasinya gimana, tenaganya gimana, terus presence-nya di jalan tuh pasti beda juga kan. Ini mereka tuh cepet banget, mungkin ini udah berapa silinder ya ke atas ya, mungkin kayaknya udah 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Ini gue nggak ada berhenti sampai sana pun gue belum ada ketemu sama mereka lagi. Ya begitulah ya, lumayan untuk menaikkan semangat dan mood. Terus pas sudah masuk Cianjur tadi gue sempet benerin bentar. Ini turun bentar nih, berhenti bentar buat benerin tali bagasi. Kayak ngerasa nih ada yang udah mulai lepas, ngerasa ada yang agak kendor. Ya, jadi gue cek dulu ya daripada kenapa-napa di jalan. Wah keren nih, lucunya juga pas lagi beresin itu ada anak pramuka lewat. Nah, lagi jalan bareng sama teman-temannya, mereka sempat nengok ya, mingkir gitu, mungkin kayak gimana gitu mereka mikirin gue yang lagi benerin bagasi gue itu. Oke lanjut, di sini masih di daerah Cianjur ya, bentar lagi kita ke daerah Puncak. Oke, di sini gue mau sedikit memberikan edukasi tentang manajemen fokus saat riding. Banyak rider ngerasa udah jago bawa motor karena tiap hari ya dia pakai tuh motor, tapi realitanya mayoritas insiden di jalan itu bukan karena skill gas rem yang udah jago, melainkan hilang fokus beberapa detik gitu ya. Jadi otak manusia itu punya delay respon sekitar milidetik sampai 1 dan 2 detik gitu kali ya. Nah, di kecepatan 60 km per jam, dalam 1 detik aja motor udah jalan lebih dari 16 meter. Artinya, ketika fokus kepecah sebentar, jarak aman bisa langsung habis tanpa kita sadar, ya kan? Ditambah kondisi jalan Indonesia yang dinamis gitu, motornya lip, mobil ngerem mendadak, pejalan kaki random, kita harus riding dengan mindset yang defensif, bukan yang reaktif. Masuk daerah Puncak, kabutnya tebal banget. Jujur gue seneng karena udah lama nggak ketemu Puncak dengan kabut setebal ini. Ada vibe nostalgia, dingin, agak misty, dan view-nya yang khas. Tapi ternyata ini lagi buka tutup. Tapi karena gue lagi pakai motor, jadi ya motor masih bisa lewat walaupun agak harus hati-hati ya. Kabut tebel, udara dingin, lagi buka tutup. Ya ini salah satu highlight di jalanan deh ya. Ini ternyata jauh banget buka tutupnya dan gue nggak bisa sengebut-ngebut itu. Sebenarnya ada beberapa trek Puncak yang enak buat dibawa sedikit miring-miring. Cuma ini karena lagi buka tutup, akhirnya gue tidak bisa melakukan hal tersebut dan jadinya harus pelan-pelan. Perjalanan kali ini rutenya cukup standar. Gue pribadi suka rute ini karena ini memang udah jadi pegangan gue banget. Kalau lagi OTW ke Bandung terus pulang dari Bandung ya pasti gue pakai rute yang sama lagi dan lagi, walaupun klasik tapi jujur ya ini salah satu rute yang menurut gue tuh nggak bosen. Dari jalanan yang dilewati terus trafficnya, pokoknya itu nggak bosenin sih buat gue. Macet kenapa ini Pak? Ini lagi ditutup. Oh, Kalau motor lewat. oke makasih. Ya udah ditanya aja, yang penting so asik aja dulu ya. Sebenarnya gue tahu sih kalau itu buka tutup, cuma kayaknya gue baru pertama kali nih ngelihat buka tutupnya tuh yang di atas ada, yang di tengah ada. Nah di sini juga ada lagi, makanya bingung. Gue baru pertama kali lihat buka tutupnya yang kayak gitu.
Akhirnya turun dari puncak, gue lanjut sampai akhirnya lewat area Sumarekon Bogor. Jujur, ini salah satu jalur alternatif favorit gue. Simple, enak, dan jalannya relatif nyaman. Kalau lagi pengen rute yang nggak ribet dan minim drama, lewat sini tuh opsi yang solid. Flow jalannya enak, signage-nya jelas, dan nggak terlalu padat dibanding jalur yang lain. Setiap kali lewat sini, rasanya wah ini udah mau nyampe. Akhirnya setelah lewatin Sumarekon, masuk ke area jalan baru, mulai dah macet khas Bogor yang tadinya lancar, tiba-tiba padat. Ya ini udah expected sih, udah di-expect banget. Bogor tanpa macet rasanya pasti bukan Bogor gitu. Yang agak kaget, kondisi jalan di Dramaga dan sekitarnya ini banyak yang hancur, lubangnya di mana-mana, jadi harus ekstra hati-hati. Apalagi motor ya, bawa barang banyak, nggak bisa asal hajar. Riding di sini jadi lebih pelan, lebih fokus, tapi ya udahlah ya. Gimana ini juga bagian dari perjalanan gitu ya bro. Oke teman-teman, dan akhirnya sampai juga gua di rumah. Perjalanan dari Bandung ke Bogor hari ini selesai. Nggak terlalu ngebut, nggak terlalu santai, pas pokoknya. Banyak momen kecil di jalan yang bikin perjalanan ini berasa hidup. Ini bukan perjalanan yang jauh banget, tapi cukup buat jadi reminder kalau setiap perjalanan selalu punya cerita. Dan terkadang yang bikin berkesan itu bukan tujuannya, tapi pas progres di tengahnya itu, pas kita jalannya itu. Thanks udah ikutin riding bareng di Vertik LV. Kalau lo suka konten perjalanan kayak gini, stay tune, karena bakal banyak trip lain dan beberapa edukasi yang bakal gue share ke depannya. Gue istirahat dulu, motor juga. Sampai ketemu di riding berikutnya.